anak muda tuh kepedulian terhadap politik, terhadap pemilu agak kurang. Persepsi terhadap kinerja lembaga demokrasi yang paling rendah, saya sampaikan itu partai politik. Di atas partai politik ada Polri, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, Presiden, TNI. Tepuk tangan dong buat Bang Isan. Tujuan acara ini adalah mungkin agak beda dengan pertemuan-pertemuan di tempat lain ya. Bang Isan datang ke Karya Makmur, datang ke Karya Bakti tadi gitu kan. Mungkin karena emang acaranya dikonsep untuk benar-benar timnya atau relawannya atau pemilihnya Bang Isan. Tapi di sini tuh agak beda gitu. Kenapa saya bilang agak beda? Karena hampir semua yang hadir di sini tuh masih belum menentukan pilihan. Kita semua, termasuk saya pribadi, masih belum punya pilihan. Saya akan milih siapa pada 14 Februari mendatang. Itu. Terus lagi, yang jadi concern saya adalah karena emang tema kita tuh lebih ke arah kepemudaan. Saya melihat ada gini loh Bang, anak muda tuh kepedulian terhadap politik, terhadap pemilu agak kurang. Kenapa kurang? Karena yang pertama kekurang tahuan. Ngapain kita mesti datang ke TPS tanggal 14 Februari? Mungkin kalau untuk pemilihan presiden, oke. Kita semua tahu karena emang sosialisasinya benar-benar masif di TV, di media sosial dan sebagainya, gitu kan. Tapi untuk pemilihan anggota legislatif, baik daerah, provinsi, masih banyak yang belum mengetahui, terutamanya tugas, peran, fungsi anggota legislatif di pemerintahan itu apa, dan kenapa kita harus memilih. Makanya saya beserta teman-teman berusaha keras gitu kan, memberikan sedikit pendidikan politik kepada teman-teman bahwa tanggal 4 Februari itu bukan cuma sekedar pemilihan presiden, tapi juga soal pemilihan anggota legislatif. Dan apa itu anggota legislatif dan apa peran fungsinya di pemerintahan, nanti mungkin Bang Isan secara langsung yang akan menjabarkan gitu, karena kebetulan Bang Isan selain akan mencalonkan juga, Bang Isan juga sebelumnya sudah jadi anggota legislatif, incumbent bahasanya gitu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita semua yang hadir di sini ngerasa, oh iya ini tuh saya belum punya pilihan, ternyata Bang Isan tuh sosok figur yang layak untuk dipilih. Ya kita kembalikan semua masing-masing kepada diri kita, kepada kalian semua. Oke, saya nyabut. Gitu. Saya nggak bisa memaksa, gitu kan. Saya juga nggak bisa berjanji kepada Bang Isan dan tim, saya punya masa segini, ini yang akan milih. Saya nggak bisa menjanjikan itu, karena saya bukan tim, gitu. Saya persilakan untuk Bang Isanuddin MSI untuk berbicara di hadapan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, masih semangat. Saya akan mulai dari data BPS. Data BPS tahun 2023 menyatakan bahwa 52% voters atau pemilih untuk pemilu 2024 itu adalah anak-anak muda dan Gen Z. Jadi kaum milenial dan Gen Z. Karena itu ini sangat besar nih prosentasenya. Kalau kita punya prosentase 52%, kemudian kita tidak berpartisipasi dalam pemilu, itu artinya anak-anak muda tidak menitipkan suaranya kepada kepentingan tegaknya demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia.
sementara biaya pemilu triliunan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak sahabat-sahabat melalui diskusi ini untuk menyertai, berpartisipasi dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden yang akan datang. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan juga, ini ada hasil penelitian, sumbernya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018. Persepsi terhadap kinerja lembaga demokrasi. Yang paling rendah, saya sampaikan itu partai politik. Di atas partai politik, ada Polri, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, Presiden, TNI. Itu artinya apa? Selama ini partai politik tidak dianggap oleh masyarakat bahwa partai politik punya tugas dan fungsi. Jadi kerjanya ngapain partai politik itu? Kan kalau dalam undang-undang partai politik diantaranya adalah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Sehingga ada proses regenerasi nih calon-calon pemimpin kita. Satu lagi nih data terakhir soal partisipasi kita. Jadi kalau hari ini kenapa anak muda ditanya, kenapa anak muda tidak mau memilih? Karena sumbernya menurut penelitian ya ini kesalahan partai politik, tidak melakukan pendidikan politik secara benar. Ada juga nih, saya ingin mengungkapkan satu fenomena terkait dengan praktik money politik di seluruh Indonesia. Karawang ini ternyata tertinggi ketiga kan. Jadi masyarakat Karawang ini menurut ini sumbernya Kompas ID. Menurut Kompas ID ternyata masyarakat Karawang ini mau memilih asalkan ada uang cendol. Nah ini kan rusak kayak begini nih. Tapi ini fakta ini di lapangan. Ini fakta di lapangan. Prosentasenya sampai 60-80% masyarakat Karawang mau memilih kalau ada serangan pajar, ada cendol. Ternyata serangan pajar dinanti itu, Bang. Nah, ini kemudian bagaimana melakukan perubahannya? Nah, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tentu saja melalui tugas dan kewenangan saya akan bekerja secara optimal. Sosialisasi terus bahwa memilih itu jangan kemudian atas pertimbangan uang 50.000, 20.000, 30.000 atau yang paling tinggi misalnya 100.000, jangan. Karena itu sama dengan kita menggadaikan atau menjual suara lah pahit-pahitnya. Menjual suara kita, tapi setelah mereka terpilih, pemimpin terpilih, mereka tidak melakukan apa-apa untuk perubahan. Nah, ini masalah besar. Karena itu kita harus kupas. Ternyata alasan-alasannya itu yang kita cari tahu dari anak-anak muda, diantaranya anak-anak muda itu apatis terhadap politik, nggak mau tahu. Yang kedua, pesimisme pemilih. Jadi masyarakat itu pesimis. Kalaupun saya milih juga nggak jadi apa-apa, nggak ada perubahan apa-apa, visinya nggak bisa terlaksana. Kemudian yang ketiga, keyakinan bahwa suara mereka tidak berdampak signifikan. Makanya mereka ambil tuh uang tuh. Nah, udah seberapapun yang penting uang ada dulu lah. Soal nanti perubahan itu soal dia yang pikirannya masih begitu. Kemudian yang terakhir, beranggapan tidak ada harapan DPR bersih dari isu korupsi. Karena hasil penelitian juga yaitu terendah kedua setelah partai politik. Oleh sebab itu saya mengajak nih, ada istilah begini, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Nah, kita manfaatkan. Sahabat-sahabat harus ngerti apa yang sahabat-sahabat bayar dari pajak, semua hal
mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada pajaknya. Itu artinya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, kita ini tidak lepas berkontribusi terhadap sistem demokrasi dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita diam, tidak berpartisipasi dalam pemilu, itu artinya kita nggak mau tahu terhadap apa yang sudah kita bayarkan. Nah, karena itu sebagai anggota dewan saya mengajak sahabat-sahabat untuk sama-sama mempertanggungjawabkan dari apa yang kita bayar. Jadi bentuk pertanggungjawabannya adalah mengawasi, berpartisipasi dalam pemilu legislatif, dalam pemilu presiden. Karena itu menjadi poin penting. Terakhir, saya sebagai anggota dewan tentu saja ingin menyampaikan tugas pokok dan fungsi anggota dewan itu minimal 3 hal. Monitoring, jadi mengawasi, turun langsung ke lapangan mengawasi seluruh kebijakan, tindak tanduk eksekutif. Eksekutif itu pemerintah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran. Mereka yang melakukan, yang mengambil dari hasil pajak, kemudian mengelola, memanage, mengatur. Nah, kita awasi. Sekaligus mereka itu eksekutor, mereka yang membangun, kita yang mengawasi legislatif. Yang kedua, budgeting. Budgeting itu adalah penganggaran. Anggota dewan punya hak yang sama bersama eksekutif untuk bersama-sama menetapkan anggaran untuk kesehatan berapa, infrastruktur berapa, pendidikan berapa, keamanan berapa, dan lain-lain. Itu kita terlibat. Kemudian yang terakhir, legislasi. Legislasi itu membuat aturan main. Kalau DPR RI membuat undang-undang, nah, kabupaten dan provinsi membuat peraturan daerah. Jadi misalnya di Karawang ini pernah ada namanya Perda Ketenagakerjaan. Itu yang bikin anggota dewan tuh. Walaupun pada akhirnya dianggap mandul. Karena undang-undang ketenagakerjaan kita mengatur prosentase 60-40. Pribumi Karawang yang bekerja harus diprioritaskan minimal 60%. Selebihnya 40% dari luar Karawang. Tapi itu dianggap mandul karena aturan baru Omnibus Law. Kita semua pastinya punya keluhan-keluhan soal itu ya. Kita susah cari kerja di daerah sendiri. Yang Kabupaten Karawang itu kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Kalau nggak salah ya, Pak. Iya kan? Tapi sementara warga Karawang sendiri susah untuk mendapatkan pekerjaan. Minta tolong acur tangan yang sampai sekarang belum punya pekerjaan. Yang belum kerja. Yang belum kerja. Yang belum kerja. Nah kan sebegitu banyaknya para pemuda di Kabupaten Karawang, di kota industri yang terbesar di Asia Tenggara, tapi warganya masih banyak menganggur. Bisa dilanjutkan, Pak Isan? Terima kasih, Bang Rizal. Di lapangan, Perda Ketenagakerjaan ini mandul, alias jalan di tempat. Karena ada undang-undang Omnibus Law yang di atasnya itu mengatur. Di sana di undang-undang Omnibus Law itu klausulnya kira-kira semua warga negara Indonesia berhak dimanapun dia melamar kerja, selagi itu masuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi yang 60-40% itu akhirnya secara otomatis ya terabaikan karena undang-undang Omnibus Law itu. Nah, sebetulnya ada cara kedua. Kalau saya jadi bupati akan saya panggil tuh para direktur perusahaan. Kita minimal kan punya 1.700 lebih perusahaan yang berdiri tegak dan kokoh di kawasan industri Kabupaten Karawang. Bisa kita panggil tuh di setiap kawasan, bisa kita kumpulin, panggil, kita pastikan agar mereka melakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai dengan etika di mana mereka
menjalankan atau mendirikan perusahaan. Itu wajar menurut saya. Apalagi menghargai warga Kabupaten Karawang dengan memberikan pekerjaan. Nah, itu saja yang dikuatkan kalau menurut saya. Sementara Undang-Undang Omnibus Law masih menghambat itu. Nah, tinggal bagaimana si bupatinya ini memastikan ketegasan dia. Jadi ke depan menurut saya memang harus ada bupati yang punya visi untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang, oleh warganya, sehingga warganya bisa minimal setara dengan warga luar Karawang. Jadi sama-sama bisa bekerja. Jangan kemudian malah diberikan citra buruk seolah-olah warga Karawangnya malas. Kan itu stereotip kan? Nah, itu harus dihilangkan kayak begitu itu. Karena buktinya ketika saya jadi anggota dewan, saya juga bisa bicara dengan sejajar dengan anggota-anggota dewan lainnya, dan secara kemampuan juga ternyata warga Karawang tidak kalah dengan anggota-anggota dewan lainnya. Boleh googling. Saya menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat Karawang dan boleh diperbandingkan. Saya di Jawa Barat, Ihsanuddin, itu ratingnya untuk media sosial paling kritis untuk pemerintah daerah. Alhamdulillah 3 besar. Jadi artinya ini potensi yang memang dimiliki oleh Karawang, dan ketika kita lindungi, ketika kita optimalkan, maka seluruh potensi-potensi anak muda ini akan kemudian bisa kita tunjukkan kepada dunia bahwa Karawang jauh lebih mampu dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, ini anak-anak muda nih, para Gen Z, para milenial, harus titipkan suaranya kepada mereka, para pemimpin, calon-calon pemimpin yang memang berani kritis melihat masalah. Kemudian yang kedua, melihat track recordnya. Ini calon pemimpin dulu agen bukan nih, oknum bukan. Kalau dia nyalon oknum, sementara hari ini nyalon, besok jadi anggota dewan, dia jadi oknum lagi. Itu track recordnya. Yang kedua, visinya, kapasitasnya. Dia punya kapasitas nggak sebagai calon pemimpin? Kalau nggak punya, ya ngapain dipilih? Nah, suara-suara ini kan tadi saya sampaikan, menurut penelitian 52% itu suara-suara anak muda. Jadi kalau istilahnya Pak Prabowo kan, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya nggak? Nah, oleh sebab itu mari kita awali dengan diri kita. Ibda binafsik, kata Rasulullah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Saya ada pertanyaan sedikit soal tadi gitu Bang Ihsan ya. Sifat apatisme pemuda, ya pertama tadi saya udah ungkapkan di depan gitu, karena kekurangtahuan terhadap politik, dan yang kedua karena kekecewaan gitu ya. Kita semua sudah memberikan hak pilih kita, anggaplah periode lalu kita milih calon si A, tapi ternyata setelah jadi si calon tersebut tidak amanah gitu kan. Mereka seolah-olah lupa terhadap para konstituennya gitu kan, bahkan ada beberapa anggota dewan yang terjerat kasus korupsi gitu kan. Mungkin itu salah satu penyebab anak muda menjadi apatis terhadap politik. Pertanyaan saya ke Bang Ihsan, apa yang bisa meyakinkan kita semua kalau Bang Ihsan bisa menjadi anggota legislatif yang amanah, yang tetap pada track yang lurus, yang bisa menyampaikan seluruh aspirasi yang kita butuhkan? Belum saya jawab pertanyaan itu, saya mau tanya ini, sahabat-sahabat berani nggak menolak money politik? Berani. Berani nggak? Berani.
Kalau sahabat-sahabat sudah berani, tinggal berarti sahabat-sahabat harus cerdas memilih. Jadi kalau ada yang melakukan serangan fajar dan sementara kita tahu orang itu adalah oknum, maka jangan pernah pilih. Jadi realistis saja. Kalau saya berangkat dari hasil penelitian tadi bahwa pragmatisme politik di Kabupaten Karawang ini ternyata 60-80%. Itu sangat tinggi tuh. Nah, kalau itu masih dilakukan oleh kita tidak berani menolak money politik, menolak es cendol, maka yang akan terjadi ya sami mawon, sarua wae. Jadi kapan ya yang seharusnya idealnya Ihsanuddin terpilih, tapi gara-gara tidak turun es cendol akhirnya tidak terpilih, yang terpilih oknum lagi. Nah, Kang nih saya sampaikan, jadi memang banyak sekali masalah-masalah di Kabupaten Karawang ini. Ada misalnya program-program pemerintah, saya tidak sebut di legislatif, eksekutif atau yudikatif, tapi misalnya dia menjanjikan kepada masyarakat, kamu nanti akan saya kasih program misalnya Rutilahu, tapi dengan catatan kamu bayar dulu 3 juta. Itu kan bukan rahasia umum di Kabupaten Karawang. Laporan itu banyak sekali ke saya. Tetapi ternyata tetapi dalam perjalanannya setahun 2 tahun Rutilahu tidak terbangun, sementara duit orang yang memimpikan Rutilahu juga nggak dikembalikan. Ini masalah ini kayak begini. Itu artinya apa tadi kembali lagi kepada kita sebagai individu, sebagai masyarakat, mau tidak melawan itu. Nah, cara yang paling konkret itu adalah menolak politik uang. Kemudian kalau saya tegas, saya ketika kampanye kepada masyarakat dimanapun berada, saya sampaikan 2 hal. Yang pertama, ini soal visi saya. Yang pertama, saya ingin Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia. Dengan Prabowo Subianto jadi Presiden, visi akan otomatis tercapai. Kenapa demikian? Karena visi Prabowo, dia jadi presiden, dia berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat, menegakkan hukum setegak-tegaknya, berlaku adil, kemudian yang paling penting adalah mementingkan kepentingan masyarakat. Istilah saya pro rakyat. Yang kedua, sahabat-sahabat, saya ingin Gerindra menang. Kenapa pilihannya Gerindra? Karena itu partai politik saya. Saya percaya bahwa Gerindra akan mampu menjadi motor penggerak di tingkat yang paling bawah sampai dengan struktur pusat. Jadi satu komando. Kalau kata Prabowo, semua legislatif Gerindra harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, kita akan sami'na wa ata'na, akan ikuti satu komando, satu tujuan. Kita akan bergerak menyelesaikan masalah-masalah terkecil di lingkaran kita masing-masing dulu, di lokalitas kabupaten kita masing-masing, di konstituen kita masing-masing. Dan itu real. Kalau artinya kalau 2 hal ini tercapai, otomatis dalam pandangan saya semua visi besar soal kesejahteraan, soal keadilan, soal penegakan hukum, soal keamanan, ketentraman, dan kedamaian juga akan mewujud menjadi kenyataan. Itu yang paling penting. Ya, itu kan. Mohon maaf tadi pertanyaan saya belum terjawab. Itu. Sudah saya jawab. Jadi kalau saya terpilih jadi saya terpilih jadi pemimpin kembali, jadi anggota dewan kembali, maka 2 hal yang ingin saya wujudkan, yaitu mimpi-mimpi apa yang selalu disampaikan dalam pidato politiknya Prabowo untuk kesejahteraan, untuk keadilan, keamanan, kedamaian,
dan seterusnya, dan pembelaan terhadap rakyat kecil. Yang kedua, saya otomatis akan membesarkan partai ini karena saya percaya calon-calon yang hari ini mencalonkan diri sebagai legislatif dari Partai Gerindra itu otomatis satu komando dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Nah, itu jawaban saya kan? Maksudnya lebih ke pribadi Bang Ihsan gitu. Lebih ke pribadi Bang Ihsan. Bang Ihsan tuh mau berbuat apa lagi gitu kan di periode 5 tahun ke depan jika menang gitu. Oke, berarti tahap 5 tahun, tahap ini ya, tahun per tahun lah. Iya, tahun apa yang akan saya lakukan? Nah, saya realistis, saya anggota dewan itu memang dibatasi oleh kewenangan tugas pokok dan fungsi anggota dewan yang 3 hal tadi saya katakan. Tetapi karena saya kritis, bisa melihat langsung, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, saya ini dari desa, dari Betok Mati. Sementara di Betok Mati hari ini, Kang, jembatan penyeberangan saja tidak ada, masih menggunakan perahu. Dalam teori ekonomi, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, berarti infrastrukturnya harus dibangun dulu tuh. Jalannya harus dibangun, jembatannya harus ada. Nah, kalau jembatan tidak ada, maka ya sama saja akan jalan di tempat. Baru panen padi mau diangkat, masa naik perahu? Ukuran perahu seberapa kuat sih ngangkatnya? Dan itu kan dari zaman kemerdekaan sudah begitu. Nah, kalau kita bicara kemajuan, maka infrastruktur jembatannya harus dibangun agar akses mobil, kendaraan itu bisa ngangkut hasil panen, baik itu padi maupun tambak, karena di situ banyak juga tambak. Jadi kalau akses mobil bisa masuk, kita panen, nah bisa kita langsung angkat kemana? Ke tempat penjualan ikan, misalnya ke Muara Baru, ya, ke Jakarta, atau ke daerah-daerah di mana yang menampung secara harga bisa jauh lebih mahal. Tapi intinya infrastrukturnya harus dibangun. Nah, hari ini saya sudah berapa kali usulkan kepada Bupati terkait dengan pembangunan jembatan itu. Tapi ternyata kemarin alasan Bupati yang kemarin alasannya kena COVID-19. Jadi seluruh anggaran soal anggaran infrastruktur banyak yang dialihkan untuk pengobatan dan penanggulangan COVID-19. Ya oke lah, saya maklumi. Tapi ke depan saya harus memastikan Bupati harus dari Partai Gerindra, sehingga saya lebih enak ngomongnya. Misalnya saya punya Bupati, Gerindra punya Bupati, saya akan sampaikan. Kan sahabat saya sendiri, akan saya sampaikan. Kang, itu tolong diprioritaskan. Karena suara Gerindra banyak di Pusaka Jaya Utara, di Betok Mati, di daerah-daerah pelosok. Nah, agar ketimpangan itu sedikit demi sedikit akan teratasi. Hari ini kan pembangunan kota, alun-alun 21 miliar anggarannya. Sementara di daerah untuk pengadaan jembatan saja tidak dibangun. Nah, itu yang terjadi. Karena itu saya sebagai perwakilan wong cilik, orang dari desa, orang yang lahir dari kelas bawah, saya akan mengoptimalkan itu sehingga pembangunan, perubahan di daerah-daerah terpencil yang hari ini susah diakses itu juga bisa mulai dibangun, dan prosesnya diharapkan bisa setara dengan daerah-daerah yang hari ini secara pembangunan sudah mulai maju. Belum lagi akses-akses baik itu kesehatan, pendidikan, akses-akses sosial, politik lainnya itu juga harus disetarakan dengan daerah-daerah pusat kekuasaan, yaitu kota. Itu langkah konkret saya ke depan harus begitu.
Dan kita harus berani menyatakan kebenaran. Jangan kemudian gara-gara partainya misalnya jauh lebih besar, atau gara-gara ada yang berusaha nyuap, akhirnya kita nggak menyuarakan. Nah, jangan sampai begitu. Kulil haqqo walau kana murron, katakan walaupun itu pahit. Itu kira-kira kan. Seperti itu kita udah dengar bersama gitu kan, bagaimana Bang Ihsanuddin berusaha menyuarakan aspirasi rakyat gitu kan di pemerintahan. Ini udah agak sedikit terbuka ya kita soal Bang Ihsan gitu kan, seperti apa sosoknya gitu kan. Ya kebetulan karena emang 5 tahun ke belakang beliau juga sudah menjadi anggota Dewan Provinsi gitu kan, dan sekarang mencalonkan lagi, itu kita bisa menilai sendiri mana calon yang benar-benar baik untuk kita pilih. Selanjutnya mungkin saya lempar ke audiens, barangkali ada yang mau bertanya langsung, mau pertanyaan bentuknya atau keluhan atau penyampaian aspirasi atau apapun itu, saya persilahkan karena emang forum ini dibuat untuk kita semua. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, perkenalkan, nama saya Yayan dari Kampung Jatimulya, Lokambuluk, RT 07. Saya mewakili keluhan daripada masyarakat RT 07. Dan pertanyaan saya, Pak, kepada Bapak Dewan, saya ingin menanyakan seberapa banyak aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dan direalisasikan oleh Bapak. Dan yang kedua, keluhan masyarakat RT 07 bisakah Bapak wujudkan di dalam nanti menjelang pemilu ataupun sebelum pemilu? Keluhan masyarakat di RT 07 yaitu banjir. Bagaimana solusi Bapak agar tidak lagi di Kampung Jatimulya ini terkendala banjir? Begitu, Pak. Dan selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masyarakat Lokambulu khususnya minta dimediasiin sama dinas yang terkait. Masalahnya cuma satu, Pak, yang saya lihat ya. Ini dari limbah PDAM. Satu, dari limbah PDAM yang harusnya saya nggak tahu sepenuhnya, dia itu harusnya buang limbahnya pada tempatnya, bukan di saluran kita nih, saluran pembuangan kita. Minta tolong dimediasiin sama dinas terkait, pihak PDAM, masyarakat yang terdampak, sama dinas terkait, gimana caranya. Ada dong pihak PDAM pengelolaan limbahnya, jangan dong lu buang limbah lu ke tanah gua nih, gitu kan. Bukan tanah kita sih, tapi tanah pemerintah. Bentuk limbahnya apa ya? Dia cairan, tapi Lumpur. akhirnya jadi lumpur, Pak. Berarti kan itu jatuhnya, maaf, ke dinas lingkungan hidup ya. Entah itu di bidangnya siapa gitu. Nah, itu yang mungkin pokoknya di situ. Sudah pasti itu limbah PDAM. Itu udah pasti. Oh. Itu udah bukan masalah 1-2 tahun. Itu udah rahasia umum yang emang udah puluhan tahun lah. Jadi gini, saya mau menambahkan sedikit ya. Saya pernah mediasi langsung sama orang PDAM lewat dari jalur desa gitu kan. PDAM dulu mungkin ketika baru didirikan punya kolam khusus pembuangan limbah. Ya, makanya waktu kita kecil mah banjir cepat surut gitu kan, karena emang saluran airnya, drainasenya nggak terganggu sama limbah dia gitu kan. Cuma lama kelamaan tahunan, belasan tahun, akhirnya kolam itu penuh dan akhirnya sekarang dia buang limbah ke drainase saluran air kita. Orang sini biasanya nyebutnya kaliapur. Dia lewatin kaliapur, lama-lama lumpur itu mengendap tinggi sehingga air pembuangan dari kita nggak bisa keluar gitu. Terus kalau misalnya Kolam pembuangan yang lama udah masih ada udah nggak difungsiin kayaknya ya.
Kalau nggak salah tuh itu tuh yang dibuat bangunan sama sekolahnya bukan ya? Yang limbah Bukan, itu. itu sekarang dijadiin lamporannya Haji Firman. Oh, enggak, soalnya waktu itu saya sempat tanya, itu kenapa kolam itu nggak dipakai lagi, nggak difungsikan? Soalnya waktu itu PDAM bukan beli tanah itu, tapi kontrak. Berapa tahun, mungkin karena kontraknya habis, akhirnya sekarang PDAM buang limbah ke Kaliapur gitu. Soalnya tadi kalau misalnya Pak Isan tadi sempat tanya, itu apa emang benar dari situ? Saya bisa pastikan benar, karena emang ketika waktu itu saya mediasi ke PDAM dan lumpur itu diangkat sama PDAM sendiri pakai beko kecil ya waktu itu ya, itu lancar Pak. Air tuh ngalir. Air ngalir gitu kan, nggak sampai berhari-hari berminggu-minggu. Nah sekarang lumpur itu tinggi lagi, mengendap lagi, ya udah kayak gini. Ini mohon maaf, kita lihat sendiri di sini masih banjir tuh. Ini masih banjir, padahal hujannya kayaknya udah berapa minggu yang lalu ya. Betul. Gitu Pak. Ya mohon gitu. Tadi yang disampaikan barangkali Pak Isan ya pastinya punya wewenang gitu untuk mediasi ke dinas terkait supaya ya PDAM ini ya gimana caranya lah gitu ya supaya kita bisa bebas banjir. Ya, pertama saya ini mengawasi urusan pemerintah tingkat provinsi. Jadi mitra-mitra saya juga terbatas. Saya ada di Komisi 3, urusan saya dengan BUMD Jawa Barat, kemudian dengan P3D atau Samsat, di mana bapak-bapak mau bayar pajak kendaraan bermotor, ke Samsat itu. Yang kedua, saya juga tidak akan diam, saya akan coba berkomunikasi dengan para stakeholder pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, terutama untuk PDAM yang membuang limbah ke sungai. Kalau itu memang faktanya kan nggak boleh itu sungai itu fasilitas sosial. PDAM itu walaupun fasilitas sosial, tetapi itu dibiayai oleh negara juga, oleh kabupaten. Nah, oleh sebab itu saya akan sampaikan ke para pemilik kebijakan yang terkait langsung dengan PDAM, sehingga ke depan ini harus dicarikan. PDAM harus nyari tempat buang limbah sendiri. Nggak boleh itu buang limbah di saluran atau irigasi milik pemerintah. Nggak boleh. Hah? Iya, sama. Saluran. Yang di depan sini bukan, yang pinggir jalan bukan? Iya, cuma bukan yang kecil. Oh, yang kecil. Ya, apapun itu kan drainase itu, kali apur itu kan fasilitas kita semua. Jadi nggak boleh sewenang-wenang PDAM membuang limbahnya ke situ. Dan saya yakin ini memang karena sudah bertahun-tahun, satu sisi kita butuh air bersih dari PDAM, tapi satu sisi juga kalau ini berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar, maka harus ada perubahan. Nggak boleh asal misalnya dikeruk berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, nggak boleh begitu. Tapi harus ada penyelesaian konkret, harus ada tempat pembuangan limbah yang secara sistemik memang harus terpikirkan oleh PDAM. Nah, tentu saja kewenangan anggota dewan ini akan saya sampaikan. Saya sudah mendengar aspirasi ini dari masyarakat, ingin masyarakatnya menyampaikan sehingga PDAM itu tidak buang limbah di situ kembali. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi harus dipastikan juga begini. Kenapa misalnya anggota dewan seringkali kesulitan membangun infrastruktur? Karena memang sebetulnya anggota dewan itu tidak punya kebijakan langsung untuk membangun infrastruktur. Misalnya kita melihat di lapangan ada tadi tidak ada tempat pembuangan limbah dari PDAM. Seketika kita sampaikan ke pemerintah, sepertinya relatif omong doang kalau begitu. Nah, tapi
Tetapi kalau kita punya bupati, ini soal pilihan lagi-lagi. Kalau kita punya bupati, terus di sini kita lihat pemilihnya adalah pemilih Gerindra, nah saya nggak akan susah Bapak Ibu menyampaikan ke bupati. Bupati, ini tolong diselesaikan. Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Itu sama dengan, ya istilah saya, zolim lah. Udah tahu itu negatif tetapi terus-menerus dilaksanakan. Karena itu ini harus dihambat dengan kita menyampaikan langsung dengan para pemilik kebijakan. Karena itu mari kita bahu-membahu, saling bergotong royong, lakukan yang terbaik untuk pembangunan di daerah kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita sendiri agar ke depan jauh lebih maju dan Indonesia semakin juara lahir dan batin. Terima kasih banyak buat atas jawabannya. Saya beri kesempatan lagi untuk yang mau bertanya. Silakan. Oke. Siap. Maju aja kali ya supaya mic-nya ini. Tolong ini saya tadi yang bertanya dicatat, tadi ada 1 baru 2, ini sekarang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzi, asli Batu Jaya. Pak, izin Pak, tadi mengenai pengangguran di nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2011, tapi udah diubah lagi, tapi saya belum tahu undang-undangnya berapa, tentang mengenai 60% dan 40% itu asli Kerawang, 60% dan 40% itu non Kerawang. Dan sekarang itu karena tidak dilaksanakan karena didemo oleh masyarakat non Kerawang karena diskriminasi oleh masyarakat, ya kan. Bahwasanya tadi Bapak menjelaskan tentang direktur perusahaan yang ada di PT Kerawang, kan Pak ya. Nah, itu dipanggil mengenai perda tersebut. Apakah solusi itu saja yang Bapak dapatkan atau ada solusi lain gitu Pak? Nah, karena politik tahun ini adalah 55% adalah generasi Z dan generasi milenial. Bahwasannya ada satu kata Pak, lihatlah bangsa yang akan datang, lihat pemuda yang akan sekarang Pak. Terima kasih Pak. Namanya siapa Kang? Kang Fauzi. Ya. Tadi saya mengatakan itu perda ketenagakerjaan yang mengatur diantaranya soal 60-40. Jadi 60 masyarakat Karawang bisa diakomodir, 40 sisanya dari luar. 40 dari luar. Itu benar itu. Tetapi saya katakan bahwa itu perda mandul setelah keluarnya undang-undang Omnibus Law. Jadi undang-undang Omnibus Law itu tidak hanya mengatur, kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Saya lanjutkan, izin. Jadi undang-undang Omnibus Law ini otomatis menghambat undang-undang atau menghambat peraturan daerah soal ketenagakerjaan yang tadi klausulnya diantaranya adalah mengatur 60 untuk tenaga kerja lokal, 40 untuk luar Karawang. Kenapa demikian? Ya, alasan mereka yang membuat undang-undang Omnibus Law, kita ini hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang bikin pabrik di Karawang juga banyak yang bukan orang Karawang. Artinya, kalau ada orang luar Karawang yang ingin bekerja di situ, ya nggak apa-apa juga. Kalau 60% misalnya diatur hanya untuk kepentingan warga Karawang, kata mereka nih yang buat undang-undang, ya nggak adil. Bagaimana dengan daerah-daerah yang di situ tidak ada kawasan industri? Mereka mau keluar sementara terbatas karena tadi aturan 60-40.
Kira-kira begitu menurut versi undang-undang. Undang-undang itu kan skala nasional. Nah, memang solusinya menurut saya karena undang-undang ketenaga kerjaan yang mengatur 60-40 itu mandul karena terhambat oleh undang-undang Omnibus Law. Solusinya adalah kalau saya jadi bupati, saya akan panggil karena itu kewenangan saya. Saya pemimpin nih di Karawang. Mereka itu kan kesini investasi, ingin nyari keuntungan. Harus juga Karawang mendapatkan keuntungan. Kalau kita terbentur oleh undang-undang Omnibus Law, maka cara lain cari dong. Cara lainnya itu diantaranya adalah karena saya pemimpin di Kabupaten Karawang misalnya, maka semua direktur di kawasan industri itu akan saya panggil. Kamu sudah buang sampah, beroperasi, menjalankan mekanisme perusahaan di Kabupaten Karawang. Saya tidak minta banyak-banyak. Saya hanya minta warga Karawang ini bisa dipekerjakan di kawasan, di perusahaanmu. Itu realistis itu. Tapi itu bisa dilakukan kalau bupatinya memang negosiator, memang berani menyampaikan itu. Kadang-kadang ada juga perusahaan yang nakal, udah biar bupati nggak manggil-manggil saya kasih jatah limbah misalnya. Saya kasih jatah, udah uang tutup mulut aja lah. Yang penting kita bisa beroperasi. Saya nggak mau dipusingkan oleh urusan-urusan tenaga kerja. Banyak juga yang begitu. Ini bukan rahasia ini. Saya anggota dewan, saya sering dengar perihal semacam itu. Tapi untuk dibuktikan kan susah kayak begitu. Kecuali kalau saya tentara, mungkin kalau saya polisi, mungkin saya bisa buktikan itu. Tapi itu fakta di lapangan begitu. Nah, oleh karena itu bupati harus tegas, harus berani panggil, termasuk berani menolak setoran itu kalau hanya untuk kepentingan bupati sendiri. Jadi harus berani manggil. Di sini operasi berapa? CSR-nya udah buat apa? Tenaga kerjanya berapa yang diterima di perusahaanmu? Harus berani begitu. Nah, itu namanya bupati yang punya visi kepemimpinan. Minimal untuk wilayah ketenaga kerjaan dulu. Itu pertama. Yang kedua, solusi kedua sudah saya sampaikan tadi. Solusi kedua itu kita berantas oknum-oknum, para outsourcing yang ilegal itu, para preman-preman yang bersembunyi di balik LSM, yang dia datang ke masyarakat, kamu mau kerja, kalau mau kerja bayar sekian. Kan itu terjadi di kita. Nah, itu diberantas itu oknum semacam itu atas nama ormas, atas nama LSM, atas nama outsourcing ilegal. Itu harus diberantas. Kan saya prihatin nih. Orang masuk misalnya, saya buka nih, misalnya salah satu saya sebut nama, perusahaan Pinodeli. Pinodeli itu perusahaan yang karyawannya sekitar 20.000. Warga Karawang yang mau masuk diminta bayaran tuh. Ada yang sampai 15 juta kan. Kamu masuk bayar 15 juta. Setelah masuk bayar, kan dia karyawan kontrak tuh. Baru 2 tahun udah habis kontraknya, dianggap habis. Kan nggak balik modal itu. Jadi misalnya dia gajinya 6 juta, 2 bulan dia baru bekerja, baru dapat 12 juta. Sementara dia nyogok 15 juta. Kurang ajar kayak begitu. Tapi tidak bisa dibuktikan ketika kita minta ngomong, orangnya bicara, dia nggak mau juga karena ditekan katanya sama oknum-oknum tadi. Tapi itu realitas, Kang. Nah, saya ke depan kalau Gerindra menang terus kita punya bupati, itu harus terberantas agar masyarakat kita itu dapat produktif, punya pekerjaan. Karena sebetulnya esensi hidup itu kalau manusianya punya pekerjaan. Orang mau
menyatakan diri bahwa dirinya punya kualitas, sementara dia tidak punya pekerjaan alias pengangguran, kan nggak dianggap orang juga. Karena itu, yaitu yang paling penting itu, siapapun jadi pemimpin, maka orientasi dua hal itu untuk mengatasi pengangguran dan susahnya mencari kerja di Kabupaten Karawang itu harus dilakukan. Minimal itu dulu, Kang siapa? Kang Fauji, gitu ya. Puas dengan jawabannya? Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oh enggak, sebelum ada sesudah jawab, saya meminta Bang Ihsan buat spill dong sedikit gitu. Soalnya tadi Bang Ihsan sempat bicara kalau Gerindra punya bupati gitu kan. Apa udah ada sosok kader Gerindra di Karawang yang mau mencalonkan diri menjadi bupati menurut? Syukurnya Gerindra ini proses kaderisasinya berjalan. Jadi kita punya banyak stok calon-calon pemimpin yang hari ini juga calon-calon ini masih mengikuti kontestasi pemilu legislatif. Jadi nggak saya buka dulu nih, tapi kita yakin kita punya stok karena memang kaderisasinya di Gerindra jalan. Nanti dengan sendirinya kita akan sampaikan setelah pemilu legislatif. Kan nanti kelihatan tuh yang suaranya terbanyak, yang suaranya bagus, itu potensi kemenangan ada di Gerindra itu. Nah, karena itu kita akan buka nanti untuk kandidat-kandidat mana saja yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Soalnya kalau begini nih, dia potensial menang, punya kapasitas, punya uang, kapabilitasnya bagus. Tapi saat ikut pemilu legislatif ternyata dia kalah, Kang. Karena idealismenya mungkin ya. Artinya begini, kan tadi saya sampaikan, pemilu di Karawang ini ternyata ditentukan oleh 60-80% oleh money politik kan. Nah, kalau dia punya ideal, walaupun si kandidat ini punya idealisme, tapi ternyata kalah sama oknum yang melakukan serangan pajar lebih banyak, kan bisa saja kalah kan dalam kontestasi pemilu legislatif. Nah, kalau hari ini kita buka ternyata dia kalah, kan malu juga Gerindra, benar nggak? Nah, oleh sebab itu hari ini putra-putra terbaik, kader-kader terbaik dari Gerindra ini akan kita menangkan dulu. Setelah menang, kita akan buktikan sama masyarakat ini kader-kader terbaik untuk calon kepala daerah Kabupaten Karawang. Itu tahapannya, Kang. Ya, terima kasih banyak. Walaupun kita nggak dapet nama ya, itu tapi seenggaknya kisi-kisinya udah ada. Selanjutnya yang mau menyampaikan, ya silakan maju. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dari Segaran. Bagaimana cara Bapak memberikan kepercayaan terhadap politik dan hak pilih bagi kami yang pemuda, lebih tepatnya untuk pemula, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya termasuk hari ini saya datang ke masyarakat, saya sampaikan soal komitmen saya sampaikan soal visi saya berusaha memberikan pendidikan politik yang ideal. Itu yang dari awal saya sampaikan begitu, agar pemuda ini bisa berpartisipasi. Karena faktanya di lapangan, menurut survei tadi, menurut hasil penelitian tadi, ternyata banyak negatifnya. Nah, oleh sebab itu saya jelaskan, saya datang, saya hadir di acara di kegiatan-kegiatan
diskusi-diskusi, seminar, di kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan. Saya juga hari ini masih menjabat sebagai Ketua Harian DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Karena itu saya aktif nih, tidak hanya di acara-acara di Jawa Barat, di Bandungnya, di kantor, tetapi saya keliling ke Jawa Barat termasuk Kabupaten Karawang. Saya sampaikan bahwa pemuda ini jangan hanya dijadikan api perahan, karena potensinya jauh lebih bagus. Buktinya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kemarin debat Cawapres, yang paling muda siapa? Gibran Rakabuming. Tapi yang paling unggul secara pengetahuan dan etika dia berdebat siapa? Gibran juga. Itu kan nggak terbantahkan itu. Semua bisa menyaksikan, seluruh warga Indonesia Raya bisa menyaksikan. Bahkan warga dunia juga menilai. Misinya, cara dia bicara, etikanya ke yang senior-senior. Artinya apa? Anak-anak muda itu juga kalau diberikan ruang, mereka itu ternyata nggak kalah juga sama orang-orang tua. Apalagi kalau anak mudanya dia punya pengalaman, punya track record yang baik, punya visi jauh ke depan. Nah, menurut saya ini yang harus kita tauladani dari anak-anak muda. Karena itu saya secara pribadi juga menjaga idealisme saya. Karena saya menganggap hari ini mumpung saya masih muda, saya harus bermanfaat bagi masyarakat saya. Jalan dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, itu aja realistis. Selebihnya kalaupun saya dapat suara terbanyak itu kan bonus karena ikhtiar kan. Tetapi bahwa saya ingin membuktikan bahwa pemuda itu tidak kalah dengan potensi-potensi yang hari ini dimiliki orang tua, itu adalah nyata. Gitu aja. Gitu kan? Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat bapak-bapak, buat teman-teman semua, terkhusus buat Bang Ihsan yang udah nyempetin waktunya buat hadir di sini. Mudah-mudahan doa kita semua, khususnya untuk warga desa Teluk Ambulu dan Jatimulya RT 07 ini, masalah banjir bisa teratasi, dan kita doakan bersama buat Bang Ihsan dan pencalonannya supaya diberikan hasil yang terbaik berupa kemenangan. Ada pastinya, ya. Closing statement disampaikan oleh Bang Ihsan sebelum acara ditutup. Oke, sahabat-sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tahu bahwa Karawang ini punya banyak potensi. Pertanian kita sempat menjadi lumbung padi Jawa Barat. Hari ini predikatnya antara keempat kelima setelah Indramayu. Kemudian yang kedua, kita punya kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ada minimal 1.700 sampai 1.800 perusahaan berdiri kokoh di Kabupaten Karawang. Yang ketiga, kita punya potensi wisata yang setiap waktu kalau acara-acara libur panjang, acara-acara seperti hari-hari Idul Fitri, hari-hari libur besar nasional, macet begitu parah, termasuk di sini. Mau ke Pakis, Candi Jiwa, kemudian ada sungai ada Pantai Putri, itu macetnya luar biasa. Itu artinya kita punya potensi wisata juga yang sangat besar. Tetapi infrastrukturnya masih sangat buruk. Kemudian yang terakhir, kita ini secara SDM sebetulnya punya banyak kemajuan dibanding daerah-daerah luar Jawa. Sekolah kita banyak, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Artinya potensi SDM ini kalau kita optimalkan, otomatis itu semua akan menjadi potensi yang satu sama lain bahu-membahu untuk menciptakan kemajuan di Kabupaten Karawang. Saya tidak muluk-muluk
Saya Ihsanuddin, hari ini nyalon DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya ingin memaksimalkan seluruh potensi-potensi itu melalui tugas dan pokok sebagai anggota dewan. Saya akan awasi Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur dan jajarannya. Saya akan berusaha berdebat walaupun itu harus panjang di rapat-rapat panitia anggaran di DPRD maupun di luar DPRD, sehingga keberpihakan anggaran berpihak terhadap masyarakat kecil. Yang ketiga, saya akan kerahkan pikiran, tenaga saya untuk melahirkan perda-perda yang memang berpihak terhadap masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Insya Allah itu semua bisa kita lakukan kalau ada niat dari kita semua. Ada pepatah yang mengatakan kezaliman itu tetap ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik diam. Karena itu saya sebagai orang baik, saya tidak akan diam. Saya akan bergerak, saya akan menjadi pelopor perubahan untuk menciptakan dan menggerakkan orang-orang baik, sehingga kebaikan ini bisa menjadi virus yang dieksekusi oleh semua orang baik, sehingga dengan otomatis orang-orang jahat akan tersingkir dari dunia persilatan perpolitikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.